أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik jamaah yang dimurkahi, yang dimurahkan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada request saya mensyarah daripada Mahalul Qiyam. Mau dengar enggak? Selama ini antum kalau ada orang muallim datang, ustadz datang, habib datang baca ya Nabi salam alaik gitu ya. Tala'al badru alaina dan segala macamnya. Atau asyraqal badru alaina gitu ya. Hafal enggak? Ya, dulu kita waktu kecil, saya masih ingat kita baca kalau ada mursyid datang. Jadi biasanya kalau mursyid saya datang kita baca ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik gitu ya. Hafal enggak tuh? Ya, aneh juga udah lupa nih. Kenapa kita membaca ini? Ya Nabi salam alaik. Wahai Nabi, salam atas engkau. Itu maksudnya adalah kita malu kepada Rasulullah. Beliau lewat pohon, kata orang dulu puhun, ya pohon, bebatuan, semuanya ketika Nabi lewat mengatakan ya Nabi salam alaik. Yang membuat kita kenal Nabi siapa? Muallim, para guru. Guru itu disebut dengan waris ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dalam istilah ilmu hakikat disebut tanazul. Dalam istilah hadis disebut waris. Tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Ingat, tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Yang ada Nabi mewarisi. Ada yang dapat waris ilmu akidahnya, ada yang dapat waris ilmu fikihnya, ada yang dapat waris ilmu tasawufnya, ada yang dapat ilmu akhir zamannya, ada yang dapat semua. Maka ada yang kutub dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i nama orangnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Malik, Abu Hanifah. Ini kutub dalam ilmunya. Ini bukan istilah ahli fikih ya, ini istilah ulama ahli tasawuf. Dan kitab ini ditulis oleh ulama sufi. Makanya orang-orang yang membid'ahkan maulidan Isra Mi'raj itu nembaknya tuduh aja sufi Syiah. Nanti antum akan dengar orang-orang mengatakan sufi Syiah. Udah ada belum? Udah ada sebagian ya. Apalagi yang sholawat yang nyebut Sayyidina Hasan dan Husain, itu mereka benci sekali. Saya juga bingung, kenapa mereka benci kepada Hasan dan Husain. Dulu sahabat kita Ustadz Salman, tahu Ustadz Salman yang ngisi di radio Aswaja itu, Rasil. Dia pernah diminta cerita tentang pemuda oleh pengajian pemuda. Beliau langsung ingat Hasan Husain. Ceritalah beliau tentang Hasan Husain. Direkam lalu dipelintir, dianggaplah beliau ini Syiah. Maka tertuduhlah Rasil menjadi ya waktu itu. Ramai juga sampai ada list media Syiah, Rasil TV. Saya kaget, Rasil Radio Rasil. Setahu saya isinya habaib ahlus sunnah, ustad-ustad ahlus sunnah. Nanti akan muncul. Siap mengkonter? Mengkonternya yang baik-baik ya. Mengkonternya jangan kasar-kasar. Kita slow aja. Mereka terlalu tegang orangnya. Terlalu tegang bahas-bahas begitu. Tapi sedihnya ke depan, yang akan konflik tidak hanya kita dan kelompok itu, tapi nanti konflik itu terjadi ketika orang salah faham dengan kajian tasawuf. Sesama aswaja tengkar.
Tolong dimaklumi nanti ya. Saya nggak akan emosi. Nanti saya dituduh tidak ahlu sunnah lagi Pak. Nanti antum jangan surut ngajinya. Bukan nama saya, sama siapa aja. Ya. Karena saya pertama kali buka kajian ruh di sini. Bener gak? Ada bapak-bapak yang nanya mana tuh orangnya? Masih hidup kan? Hadir gak? Ya. Oh pindah ke mana? Kota Bumi itu di mana? Oh Tangerang. Salam buat beliau ya. Waktu itu saya lagi sering mengamalkan salawat nuriyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi jamil asma wa sifat. Kebaca masih Bapak. Jadi waktu itu kita bahas tentang nama ruh, Bapak ruh. Sekarang itu dianggap kajian bid'ah, padahal aswaja. Yang perlu dipertanyakan aswaja ono apa ini? Imam Sya'rani pernah membahas tentang bab itu, tentang Abu Ruh, bapaknya ruh. Bapak itu bisa berarti kakek. Kita harus punya seorang guru rohani, yang guru rohani itu menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terasa kerinduan itu. Kenapa antum sholawat tidak ada kontak dengan Rasulullah? Karena tidak terhubung lewat ayah rohani. Buka kajian kitab Imam Sya'rani. Beliau menulis dalam Qawaidut Tasawuf, dan beliau banyak membahas dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, Al-Matbuliyah, kemudian Al-Bahrul Mawrud. Beberapa saya salah nyebut judul, dan itu saya akui saya salah. Ya, maklum kitabnya kebalik-balik. Karena bacanya satu tumpuk baca, saya bosan ini saya ganti kitab ini, begitu. Ya. Maklum manusia pasti ada salah. Kan saya bukan Imam Bukhari. Ya. Sekarang Imam Bukharinya gak mungkin lagi muncul orang seperti beliau. Karena sekarang kita korban micin, atau micin. Dulu supaya hafalan kuat, orang-orang gak mau makan anggur dan apel. Itu ahli hadis. Saya ngaji hadis dulu seneng banget sama anggur. Jadi hafalannya rusak. Apalagi makannya di warung yang warungnya pakai micin. Tahu makan bakso Pak? Micinnya 1 sendok. Hafal hari ini 2 halaman, besok hilang semua. Itu kejadian. Maka sekarang di rumah sudah nggak ada micin. Ya. Udah nggak ada. Di rumah saya sudah nggak ada micin. Karena nggak masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Antum serius amat orang. Baik. Jadi kenapa kita baca ya Nabi salamu alaik, wahai Nabi salam dari umatmu kepada engkau. Itu masih hambar. Antum hambar kalau bahas itu. Tapi kalau baca wahai Nabi salam dari ruh, yang ruh ini dulu adalah percikan dari ruhmu. Oh, baru berasa Pak. Alam ini ada karena nurmu. Maka kami anak-anakmu jua, meskipun bukan anak nasab. Kalau kita begitu bisa rindu gak? Antum pasti rindu, karena itu beliau Abu Ruh, Abul Arwah, kakek dan bapaknya semua ruh. Wa tawassa'a imamuna Ahmad Al-Kattani ala hadzal bab, ya. Imam Kattani dalam kitabnya Khabi'atul Qaun itu membahas itu sangat panjang sekali. Bahwa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum para nabi ini diutus ke alam semesta, ruh mereka dulu diajak ngobrol oleh Allah. Ini ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Kattani. Siapa namanya? Itu muassis Thariqah Al-Kattaniyah Al-Muhammadi Al-Ahmadi. Itu nama lain dari Thariqah Khidriyah.
Jadi setiap mursyid yang sudah wali kutub, dia jadi khidriyah. Saya dituduh sama kawan saya, tidak ada tarekat khidriyah mu'tabarah. Ya salam, ente baca kitab Jami'ul Usul Aulia, di situ tertulis tarekat namanya Al-Khidriyah. Al-Khidriyah. Saya mau diadu-adu sama Jatman. Ya salam, saya hormat takzim kepada mursyid-mursyid yang ada. Dan jangan adu-adu saya dengan Jatman. Jatman bukan mahkamah, ingat. Ya, kita menghormati dari dulu. Saya sampai sekarang masih takzim kepada Habib Lutfi. Sampai sekarang masih takzim karena beliau dua hal, beliau mursyid dan beliau seorang habib. Walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda, nggak ada masalah. Kita berbeda bukan berarti kemudian tidak hormat. Sepakat? Kecuali antum kurang waras. Berbeda langsung nggak hormat. Itu kurang waras namanya, ada kurang dikit tuh. Para nabi ditanya oleh Allah, ruh-ruhnya ini, kamu mau nggak? Gitu. Hormat kepada ruh ini, sumbernya ruh kalian. Kalau mau kalian akan diutus jadi nabi. Tertulis di kitab Khabiatul Kaun, Sidi Ahmad Al-Kattani. Beliau membuka ilmu ini karena beliau seorang pejuang, banyak yang hasad. Di zaman pemerintahan masih kerajaan-kerajaan di Maroko, gak tahu kenapa beliau kemudian syahid, meninggal, umurnya belum sampai 40, tapi kitabnya sudah 300-an. Itu gimana cara nulisnya tuh? Umur belum nyampe 40, tapi sudah nulis 300 kitab. Itulah karomah ulama akhir zaman. Bisa nulis, bisa mengerti ilmu yang tidak dimengerti oleh orang belajar 10 tahun, 20 tahun, belum ngerti dalam sesaat. Jadi karomat wali itu sekarang bukan pada terbang, enggak, nanti muncul lagi. Sekarang di akhir zaman ini dimulai karomah itu pada memahami hal-hal yang berat. Ya. Inilah salah satu rahasia membaca ya Nabi salam alaik. Kata beliau, ma marartu bihajarin wala syajarin, tidaklah aku melewati satu pohon, satu batu, kecuali batu pohon itu menyapaku, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Antum lebih mulia dari batu bukan? Betul. Kenapa? Ketika bersolawat, Nabi secara ruhani pasti hadir di setiap orang bersolawat. Tapi itu tergantung zauk ruhaninya. Karena ruhani Rasulullah setelah beliau wafat, itu tidak ada hijabnya dengan kita semua. Itulah yang dimaksud oleh orang-orang ketika menulis Habib Umar merasakan kehadiran Nabi saat bersolawat. Itu maksudnya. Bukan berarti beliau kita khurafat bahwa Nabi kemudian mengunjungi beliau, bukan begitu. Ada pertanyaan pinter orang Palembang, anak Azhar, nanya ke saya, yang sholawat 1 miliar, nabinya atu, gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya. Jawabannya ini, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, asyraqal, gimana irmanya tadi mana nih? Yang sholawat tadi mana? Udah hilang. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada. Kalau di sini versinya fakhtafat minhul budur. Jadi ketika terbit sang purnama, maka semua bulan-bulan yang lain lenyap. Kalau sudah terbit Rasulullah, sang purnama, terbit matahari, bintang masih kelihatan? Masih kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Siang-siang ada bintang nggak? Padahal ada bintang kan, tapi terlihat nggak? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Ya, coba dibaca sama-sama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkaulah pelita matahari sang surya. Anta badrun, jika siang engkaulah surya, jika malam engkaulah purnama. Anta nur fawqa nur, cahayamu melebihi semua cahaya. Kalau Rasulullah sudah lewat, kita hilang.
Kalau wali kutub sudah masuk, wali yang lain pun akan hilang. Mursyid-mursyid itu enggak semua siap ketemu wali kutub, karena enggak tahan. Ini sebagian mursyid ya, sebagai mursyid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang, dia takut enggak disapa orang, karena emang enggak akan disapa lagi. Orang akan terpana melihat wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam enggak? Tenggelam langsung. Itu tanda beliau kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris-pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri Pak, apalagi kita yang bukan Habib. Ada teman aneh Habib satu di belakang. Ya, itu antum kalau nggak bawa marga nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Itu baru di dunia. Mau ketemu Habib, gimana mau ketemu Rasulullah? Makanya orang meninggal nggak bisa langsung ketemu Rasul. Harus punya nasab atau sanad, dua. Punya nasab tapi tidak mewarisi akhlak, ditolak sama Sayyidah Fatimah. Punya guru, sanad, tapi melanggar, membuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para mursyid, ditolak. Gitu. Jadi tidak semua orang bersanad itu diterima, tidak semua orang bernasab itu diridhai. Sampai mereka takhallaqu bi akhlaqihim, bi akhlaqi abaihim, masyayikhihim, sampai mereka meniru akhlak guru atau pendahulu mereka. Kalau enggak diterima. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu nanti yang menyidang para sayyid, para habaib. Jadi kita enggak ada hak Pak nyidang para sayyid. Biar urusannya kepada Sayyidah Fatimah. Maka saya, seberbeda apapun saya dengan para habaib, saya tetap takzim kepada mereka. Begitu saya cinta kepada mereka. Karena Nabi mengatakan 3 kali, uhazzirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian 3 kali mengenai ahlu baitku, hati-hati. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan mereka, enggak. Habib kalau enggak ngaji, ya dapat haknya segitu aja, nasab aja. Kalau Habib ngaji, antum dapat 2 kewajiban. Hormati nasabnya, hormati ilmunya. Apalagi dia mursyid, 3 sudah. Taib. Asyraqal badru alaina. Ada yang satu hal yang unik. Di bulan Ramadan terjadi perang, namanya perang Al-Badar. Ulama ikhtilaf mengenai nama ini. Apakah itu nama sumur? Tapi saya tidak sepakat dengan itu. Al-Badar itu adalah nisbat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini pengikut Rasulullah, maka mereka disebut Ahlul Badar, pengikut Al-Badar. Siapa Al-Badar? Rasulullah. Maka Al-Badar itu nama Rasul. Muhammad nama Rasul, Ahmad nama Rasul, Mahmud nama Rasul, banyak nama Rasulullah. Al-Badar, bahkan Asy-Syams pakai alif lam. Asy-Syams itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada waktu saya ijazahkan Dalailul Khairat di sini. Insya kita ada sanad pendek, ada sanad panjang. Tanpa puasa. Kalau di Magelang, saya baru pulang saja dari pesantren Api Asri, ketemu Gus Yusuf, Gus Namanhuri, beberapa kiai-kiai muda. Mereka keturunan dari Mbah Khudari, salah satu orang yang berjasa terhadap NU juga, Nahdlatul Ulama dan Aswaja secara umum. Dan Thariqat Dalail yaitu Jazuliyah secara khusus. Di sana mereka enggak makan nasi. Enggak makan nasi. Makannya jagung. Antum kayaknya langsung enggak kuat tuh ya. Dan saya ketemu dengan ibunya.
namanya Mbah Nyai Nur Halimah, saya ingat saya minta ijazah, terus saya bilang, kamu dapat ijazahnya, kira-kira gitu pakai isyarat tangannya. Beliau ini punya amalan, kalau anaknya buat rumah, dia bacakan sholawat Dalail setebel ini, khatam 4.444 kali. Saya teringat waktu itu amalnya Imam Syafi'i di rumahnya waktu di Mesir. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mengkhatamkan di rumahku ini 4.000 kali Al-Quran. Padahal beliau tinggal di sana cuma 4 tahun. Imam Syafi'i tinggal di rumahnya Mesir cuma 4 tahun, khatam 4.000. Antum gimana tuh mikirnya? Itu rumah kita udah berapa kali khatam? Udah berapa kali khatam? Jadi nama Rasul banyak, salah satunya apa? Al-Badar. Sahabat-sahabat itu dan para nabi itu disebut budur, rembulan-rembulan kecil, bintang-bintang kecil. Itu sebabnya ketika Rasulullah datang kita langsung loncat, karena antum pasti sudah dapat kisah banyak tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi masuk ke Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh daripada Madinah dan Makkah, ketika beliau masuk, semua para nabi hormat kepada beliau. Bahkan nurnya para nabi semuanya diambil dari nurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya secara zahir mereka dizohirkan kembali oleh Allah, dan Rasulullah jadi imam, mereka ngikut. Inilah sejarah orang hidup mengimami orang yang sudah wafat. Hukumnya apa? Sah gak tuh? Ada yang mau bilang gak sah? Ini masuk ke fikih mana itu? Gak ada fikih bahas, itu babnya tasawuf. Maka jangan coba-coba ahli fikih nyentuh bab ini, bahaya. Apalagi ahli akidah. Cukup katakan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bab ini diskusi saya dengan Ustadz Buya yang saya minta ngajar di sini, gantiin saya ngajar kitab Haqaiqut Tasawuf yang saya sudah ijazahkan, Abuya Zul Asfi. Ntar ngaji ke beliau ya, ngaji kitab Haqaiqut Tasawuf. Beliau sangat mengerti yang saya maksud. Apa kata saya? Tasawuf itu babnya dimungkinat, bab yang mungkin secara akal dan rohani. Sebab akidah kebanyakan bab wajibat dan mustahilat, yang wajib dan mustahil. Maka kalau ada orang ahli akidah, ahli kalam, ahli sifat 20 belum bertasawuf secara rohani, secara tarbiyah dan irsyad, gak akan faham tentang apa yang saya sebut bab ismur ruh, abur ruh, gak akan faham. Dan kita gak masalahkan kok. Untungnya Imam Zarruq dulu pernah berpesan dalam kitab Qawaidut Tasawuf beliau, jika ada orang ahli zahir mengingkari ilmu ini, maka wajar gitu. Maka saya anggap itu wajar. Kalau nggak terjadi malah nggak wajar. Ya. Jadi nanti antum jangan kaget kajian Ma'rifatur Ruh saya akan dibantah oleh banyak orang. Karena sikap mereka membantah itu sikap saya dulu. Jadi melihat itu terjadi, saya maklumi. Ya. Jadi kalau antum melihat ada guru antum, ustaz antum begitu, jangan didebat, dimaklumi. Oke? Gak usah banyak-banyak debat. Ciri-ciri orang bertasawufnya palsu, emosional dan suuzon, gak mau tabayun. Apa? Pertama, emosional, suuzon, gak tabayun. Cari-cari kesalahan. Emang ada ahlus sunnah begitu? Ada gak ajaran ahlus sunnah nyari-nyari kesalahan orang? Ada gak? Ada gak ajaran ahlus sunnah yang mengajarkan menuduh orang tanpa tabayun? Ada gak? Gak ada. Ketika sampai di bab Al-Badar, balik lagi, asyraqal badru alaina faktafat minhul buduru misla husnika ma ra'aina qat ya wajhas sururi. Misla husnik, seperti seindah wajahmu, ma ra'aina qat, kami tidak pernah memandang.
Maksudnya gimana? Kami tidak pernah memandang wajah seindah wajahmu, ya wajah sururi, wahai wajah yang menyimpan kebahagiaan yang tak terbatas. Tapi kenapa wajah Nabi tidak membuat perempuan birahi, tapi wajah Nabi Yusuf yang tidak lebih gagah dari wajah Sayyidina Nabi SAW itu membuat ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak, teteh-teteh, empok-empok birahi? Kenapa? Kenapa yo? Ada nanya mantum. Nabiullah Yusuf dizahirkan jamalnya. Nabi Muhammad SAW disirkan jamalnya. Itu. Seandainya jamalnya Nabi dibuka, itu bukan hanya motong-motong tangan. Antum ngelihat Nabi enggak berdiri, lupa napas berhari-hari. Pernah gak jatuh cinta dengan seseorang, kepikiran berhari-hari? Pernah gak jatuh cinta seseorang lalu air mata mengalir? Cowok aja bisa nangis loh. Ente pernah nangis gak rindu orang? Pernah tuh. Pernah nangis? Tuh cowok bisa nangis. Apakah itu pertanda? Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau lagi kangen seseorang bisa nangis, itu wajar. Tapi kaki kejepit nangis juga gak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sirkan jamalnya. Tapi jika dibukakan oleh Allah, maka muncullah syair ya jamalu ya jamalu. Imam ini diberikan sir itu, maka ketika beliau nulis ini, ditulislah misla husnika ma ra'aina qat, seindah wajahmu kami tidak pernah lihat wahai Rasulullah. Ya wajah sururi, wahai yang pemilik wajah yang sangat surur, membahagiakan. Jadi memandang wajah Nabi dari jauh membuat kita sedang dari dekat menambah cinta. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah ini ketika ditemui oleh para tabi'in yang wali, bertemu Sayyidina Anas, apa kata mereka? Mana wajah Rasulullah? Mana wajah yang dulu wajahmu memandang Rasulullah? Izinkan kami memegang pipinya. Mana dulu mata yang matamu memandang Rasulullah? Izinkan kami mengecup matamu. Ada sahabat diludahi Rasulullah, kata tabi'in ini, mana dulu lidah yang dulu diludahi oleh lidah Rasulullah? Ada 5 sahabat yang makan, minum darah Nabi. Salah satunya Sayyidina Ali. Ada 5. Itu sahabat rata-rata semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang diberikan keberkahan luar biasa pada badannya. Karena unsur yang ada di badan Nabi berbeda dengan badan kita semua. Jika Nabi Isa, Nabi Isa didatangkan kepada ibundanya Sayyidah Maryam buah-buah dari surga. Ketika Sayyidina Zakaria berkata, wahai Maryam, anna laki haza, dari manakah engkau mendapatkan buah-buah ini? Kata beliau, min indillah, ini dari sisi Allah. Saya mau tanya, lebih mulia Sayyidina Isa atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad. Benarlah tertulis di kitab ini, Sayyidatuna Aminah setiap malamnya bertemu ruhaniyah para malaikat dan para nabi. Berikut semua buah-buahnya pastinya. Maka Nabi Yuna Muhammad, unsur-unsur dalam tubuhnya bukan saja dari buah-buahan bumi, bukan dari daging-daging bumi, tapi langsung dari buah-buahan surga. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, apapun dari tubuhnya tidak ada yang kotor.
Ini fikih khusus Ahlul Bait, memahami khasais an-nabawi. Ditulis oleh Maulana al-Imam al-Hafiz as-Suyuti, Imam Ahlus Sunnah. Apa kata beliau? Inilah al-khasais al-kubra, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun zuriat Rasul di tubuhnya ada nur itu, maka kita wajib menghormati mereka. Meskipun mereka beda faham politik dengan kita, meskipun mereka bahkan beda faham akidah dengan kita, gitu. Hormat bedakan dengan ikut. Itu juga sebabnya para ulama kita agak sanksi dikit santri-santri nikah sama syarifah. Sanggup nggak menerapkan adabnya ketika antum nikah sama syarifah? Kecuali adab itu sudah lebur, ya. Makanya kalau ada orang nikah dengan syarifah rame, itu rame, para habaib rame. Meskipun secara fikih umum boleh, tapi fikih khas ini jadi berbeda. Tapi sayang para syarifah akhirnya banyak yang telat menikah. Nunggu Habib nikahnya sama perempuan biasa. Gak tahu kenapa ya, mahari kegedean kali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ingat, nasab Nabi itu dua. Ada nasab jasadi, ada nasab ruhi. Nasab jasadi kita sudah tahu, kitabnya banyak. Saya punya beberapa kitab nasab. Mulai daripada Al-Haddad, Al-Mutahhar, As-Saggaf, banyak sekali itu. Sampai kepada fam yang kurang terkenal, Bazar'a, Mahjub. Di Betawi ada Pak. Saya ketemu Bazar'a, ketemu Al-Mahjub, ketemu yang kecil-kecil itu ada. Unik sekali ini negeri. Fam-fam Ahlul Bait yang sudah nggak ada di Hadramaut ada di sini. Ini pertanda apa ini? Pertanda apa itu? Kira-kira apa? Ini ada satu sir. Selama masih ada nama Allah di muka bumi dan masih ada zuriat Nabi di muka bumi, tidak terjadi kiamat. Nih rahasianya. Hatta wa in kana syi'atan, meskipun dia seorang Syiah Rafidhah, apalagi jika dia ahlus sunnah. Karena di darahnya masih ada darah Rasul. Itu darah kan zikir terus, sholawat terus. Saya ketemu dengan beberapa kawan saya yang dakwah di pelosok-pelosok Sumatera. Katanya itu di Jambi, di perbatasan Riau, itu banyak zuriat-zuriat Rasulullah. Namanya lucu-lucu, Eko Al-Haddad. Lucu gak tuh? Bagi saya lucu itu ya. Eko Al-Haddad ini contoh aja Pak. Jadi dia masih tahu fam belakangnya, tapi depannya Eko. Mereka sudah gak ngerti tentang apa namanya, kemuliaan nasabnya. Sudah campur, luar biasa. Itu dulu banyak. Mungkin dulu di masa-masa tahun 1700-an pernah terjadi gejolak di Hadramaut, di Tarim, di Yaman. Lalu banyaklah gelombang yang berpindah ke negeri kita. Wallahu a'lam bishawab, negeri kita Indonesia dapat berkah. Ya, muka-muka kita yang enggak jelas begini dapat berkah melihat wajah-wajah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hati mesti ta'zim kepada mereka. Tapi yang kedua, nasab ruhani. Yang beliau katakan al-ulama warasatul, ulama itu yang kenal Allah. Ingat, bukan yang pintar baca kitab, bukan yang pintar debat, bukan yang suka nyari kesalahan orang. Ulama itu yang takut kepada Allah. Ulama itu yang di kolbunya ada rahmah, ada kasih sayang. Karena Rasulullah itu rahmatan lil, maka ulama itu pasti mewarisi rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat ada orang jago baca kitab nggak ada rahmah, itu bukan ulama. Bukan ulama akhirat. Jadi ulama akhirat itu bukan partai politiknya apa? Ulama akhirat itu ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Ingat-ingat surat apa? Yang takut kepada Allah cuma ulama. Mau dia jadi pejabat, mau jadi orang biasa, mau jadi guru, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Takutnya pakai kata khosyah. Khosyah itu takut tapi ada harapnya. Kalau khauf, gundah gulana. Itu perbedaan khauf dengan khosyah. Sayyid, syarifah, tapi galau, berarti belum ulama. Harus belajar kepada ulama walaupun tidak bernasab syarif syarifah. Ya. Ente famnya apa, Cung? Almancungi. Ente marganya Pak, marga satwa. Allahumma sholli ala sayyidina. Terusin dulu deh, dikit lagi ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Nur fawqa nur itu boleh diartikan cahaya, tapi bukan cahaya ini. Ya, bukan cahaya fisik. Nur fawqa nur, nur bijinya nur. Nur asal semua nur. Kita sebut namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingkar kajian Nur Muhammad pasti bukan ahlu sunnah. Karena ulama ahlu sunnah kita semuanya bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang ngaku ahlu sunnah tapi ingkar kepada kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau adalah benda yang sangat mahal, permata yang sangat mahal, barang berharga yang sangat mahal. Saya mau tanya antum, kalau punya barang mahal dijaga bener atau dipajang di luar? Coba di rumahnya yang paling disimpan itu benda berharga atau benda biasa? Yang mana? Yang berharga, benar. Sampai dipakai apa namanya itu? Ya, apa? Berangkas. Saking ingin menjaga itu barang. Berangkas itu besi ya. Baja, sulit ditembus. Tapi enggak usah dihancurin kalau menembus berangkas. Cukup masukin nomor. Ah, itu kata kuncinya. Ya, Rasulullah itu nomornya pakai sholawat. Masukin kode sholawatnya, antum wusul kepadanya. Terbukalah iksir wa ghali. Ya, anta misbahus suduri. Itu permata, itu barang berkelip-kelip. Jika engkau bersolawat dengan ruhmu kepadanya, ruhnya akan menyinari ruhmu. Jika kolbumu bersolawat kepada kolbunya, kolbunya akan memantulkan cahaya ke dalam kolbu. Maka ada namanya solawat, disebut solawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil ajsad, salli ala sayyidina Muhammadin fil qubur. Itu masuk dalam salah satu bagian sholawat yang diajarkan Imam Al-Jazuli, yang tadi saya cerita di Magelang. Dan kok masih ada ya orang sholawat sebanyak itu di negeri ini. Di tengah hiruk pikuknya dunia masih ada orang yang bersolawat. Maka kalau cari wali gak usah jauh-jauh ke tanah mana, banyak di tanah Jawi. Saya pikir-pikir, apa tuh ada petilasan Syekh Subakir di Magelang, benar nggak? Ada yang pernah dengar? Coba nanti antum cari-cari tahu Syekh Subakir. Ternyata sir-sir beliau masih ada di kota Magelang. Kota Magelang itu boleh disebut kotanya para mursyid dan para kiai. Banyak mursyid. Sudut sini mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Sini Syaziliyah. Oh no, apalagi begitu. Banyak sekali. Salah satu kota yang saya rindukan untuk mampir ke sana, ya. Nanti antum ziarahlah ke para masyayikh. Di situ ada Mbah Dalhar. Simbahnya yang saya sebut tadi itu dapat ijazah dari Mbah Dalhar. Itu udah tua sekali. Angkatannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan lebih tua barangkali. Mereka beramal dengan solawat-solawat, dan ini salah satu solawat yang diturunkan model-modelnya. Ya. Jadi Islamnya kita ini
sangat tua dan sangat orisinal. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mau diterusin gak nih? Aduh, ngeri aneh. Bacanya agak bisa meleleh ntar nih. Udah dulu deh. Ya, tanya jawab. Jadi inilah rahasia kenapa kita kalau ada muallim datang kita baca ya Nabi salam, berharap dengan sanad beliau salam kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib masuk, kita berharap dengan nasab beliau kita salawatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka saya minta ampun kepada Allah jika saya pernah sul adab kepada ulama wali-wali Allah. Dan saya minta maaf kepada mereka, para zuriat Nabi, para masyayikh mursyidin, aulia-aulia Allah, ya. Taib. Allahumma shalli ala